Pada malam hari ini kami boleh berkumpul bersama di tempat ini untuk memberikan penghiburan bagi keluarga kami yang ditinggalkan orang tua terkasih. Sebelum kami melanjutkan lebih jauh lagi, Bapak, kami rindu sejenak firman-Mu menjadi kekuatan, memberi kekuatan di tengah-tengah duka. Berfirmanlah kami siap mendengar. Haleluya, haleluya, amin. Bagian firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kedutaan hari ini berambil dari Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Saya akan membacakan bagi kita Yohanes 14 ayat 1 sampai 4 dengan judul perikop rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Tema firman Tuhan dalam kedukaan hari ini, surga yang dirindukan. Surga yang dirindukan. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, hidup di dunia itu adalah kesempatan, di mana kita hidup diberi kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Dari setiap apapun yang kita kerjakan, dari setiap apapun yang kita lakukan, toh pada akhirnya kita akan sampai di sebuah titik di mana kita tidak bisa menolak yang namanya datangnya kematian. Ada banyak orang yang bermimpi punya umur panjang. Ada banyak orang yang berharap dikasih umur panjang. Tetapi percayalah bahwa hidup dan mati itu ada di tangan Tuhan. Karena itu, kalau kita diberi kesempatan hidup oleh Tuhan, paling tidak selama hidup kita sudah mengetahui kemana nanti kita pergi sesudah kita mati. Karena ada banyak orang yang takut menghadapi kematian. Ada banyak orang yang khawatir ketika diperhadapkan kepada kematian. Tetapi apa yang harus kita khawatirkan ketika kita harus menghadap Tuhan? Karena kalau Tuhan yang sudah mengatakan waktunya sudah tiba, tidak ada seorang manusia pun yang bisa membatalkan. Kematian itu bisa datang di mana saja. Orang tidur pun bisa mati, orang berjalan bisa mati, orang sehat bisa mati, apalagi orang sakit. Tetapi yang harus kita ingat adalah pada saat kita kemudian harus mati meninggalkan dunia ini, kemanakah kita sesudah kita meninggalkan dunia ini? Ada banyak orang yang bilang kita bosan pikirkan, karena orang mati pada akhirnya akan kembali ke tanah. Betul, secara tubuh jasmani kita akan kembali ke tanah. Tetapi roh kita tidak akan bisa bersatu dengan tanah. Karena roh itu miliknya Allah, maka dia harus kembali kepada Allah. Dalam pembacaan firman Tuhan tadi kita membaca bagaimana Yesus mengatakan bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ini adalah perkataan Yesus yang disampaikan kepada Bapak Ibu dan saya, bahwa di rumah Bapa, di sorga sana banyak tempat tinggal. Di sorga sana ada banyak tempat yang disediakan bagi Bapak Ibu dan saya. Itulah sebabnya pada saat seseorang meninggalkan dunia ini, secara manusia kita boleh bersedih, tetapi secara rohani kita berbahagia karena kita bertemu dengan Allah Bapa di sorga. Tetapi yang harus kita ingat adalah bahwa tidak semua orang yang hidup lalu kemudian mati, tidak semua orang itu akan masuk surga. Karena ada orang yang akan masuk surga, ada orang yang tidak masuk surga. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya. Di situ dikatakan supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jaminan bagi kita masuk surga adalah kalau kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ketika Yesus mengatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, tempat tinggal itu hanya diperuntukkan. Tempat tinggal yang di surga itu hanya
bagi orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di luar itu tidak ada tempat di surga. Ayat yang ketiga mengatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi ke situ, telah menyediakan tempat bagimu. Perkataan Yesus ini mengingatkan kita bahwa Yesus yang sebelumnya ada di dunia ini, dia sudah mati, kemudian bangkit, lalu kemudian dia naik ke surga. Naiknya Yesus ke surga adalah menyediakan tempat bagi kita. Surga ada karena Yesus sudah lebih dulu ada di sana. Surga ada karena Yesus sudah menyediakan tempat bagi Bapak, Ibu, dan saya. Itulah sebabnya ketika kita akan kembali ke surga, maka kita percaya itu karena kita menerima Yesus dan percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya percaya harapan kita juga semoga almarhum selama hidup sudah melakukan itu, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu hari ini kita boleh bersedih karena kita ditinggalkan oleh orang tua terkasih kita. Tetapi percayalah bahwa hidup ini pun harus terus berlanjut. Toh pada akhirnya kita pun akan sampai di sana. Perpisahan hari ini adalah pertemuan yang tertunda. Karena kalaupun kita hari ini berpisah, suatu saat di hari depan nanti kita akan bersama di sorga yang kita rindukan. Karena itu tetaplah percaya, tetaplah yakin, tetaplah pegang bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena itulah tiket atau jaminan kita untuk kita bisa bersama-sama di sorga nanti. Kiranya bagian firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kami bahwa pada akhirnya kami pun akan bersama-sama dengan Engkau, Bapa. Karena bagaimanapun kalau kami menerima Yesus, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, ketika kami meninggalkan dunia ini, kami akan bersama-sama dengan Engkau di surga nanti. Buat kami Tuhan, kuatkan iman kami supaya kami tetap percaya dan tetap yakin bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin.